Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat sore kepada yang terhormat Pak Bambang Supriyono sebagai dosen pengampu pada kali ini, dan kawan-kawanku semua yang dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19 ini. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul dan belajar di pengantar ilmu administrasi publik ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, pada kali ini saya Azzainul Nizami Tol Fajri izin sebagai moderator pada presentasi pada kali ini. Dan presentasi kali ini berjudul tentang The External Environment of Public Administration yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yang terdiri dari anggota kelompoknya. Next. Nah, ada Alexander Joras, ada juga Alifah Futuhul Azifa, juga ada Anissa Sabila, ada Arjuna Hayasilana, ada Betari Saka Pratiwi, dan ada Florence Junita Hulu. Kepadanya saya persilahkan untuk menyampaikan presentasi. This chapter illustrates about the constantly changing ecology of government, the often conflicting values that constitute its cultural setting, and the ways in which most public programs must adjust to political realities and fluctuating levels of resources. Jadi, bab ini menjelaskan tentang ekologi pemerintah yang terus berubah, nilai-nilai yang seringkali bertentangan, yang membentuk latar budayanya, dan cara-cara di mana sebagian besar program publik harus menyesuaikan diri dengan realitas publik dan tingkat sumber daya yang berfluktuasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. On completing this chapter, the audience should have a greater appreciation for the first, the interdependency of public organizations and their environments. Yang kedua ada the manner in which basic values in US society affect administrative practices. Dan yang ketiga, the ability to apply economic and political reasoning to accomplish organizational objectives. The external environment is critically important to MLM for 3 reasons. Yang pertama adalah menyediakan tuntutan dan sumber daya yang mengaktifkan dan mempertahankan organisasi. Yang kedua, menetapkan parameter di mana kegiatan organisasi berlangsung. Dan yang ketiga, merupakan salah satu tempat utama di mana kegiatan organisasi itu dinilai. Next. Selanjutnya ada a changing ecology. Pada tahun 1947, John M. Gauss menggunakan konsep ekologi yaitu saling ketergantungan. Dan saling ketergantungan manusia dengan lingkungannya untuk menggambarkan suatu fungsi pemerintahan. Dan pada intinya pendekatan ekologi ini berkaitan dengan perbaikan-perbaikan program sebelumnya. Dan contoh bagaimana 6 komponen menyalurkan otoritas dan sumber daya ke dalam organisasi publik. Yang pertama ada population. Banyak tuntutan pemerintah dapat dilakukan dengan pengecekan perubahan populasi yang terdiri dari pertumbuhan, komposisi, dan lokasi. Yang kedua ada place. Dan place ini, tempat ini dapat mempengaruhi jenis layanan yang dibutuhkan sesuai lokasi tersebut. Contohnya, misalkan di wilayah di daerah yang terdapat sungai yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya, dan untuk memudahkan masyarakat bepergian, jadi dibutuhkan adanya pemeliharaan jembatan. Dan begitu juga dengan daerah lainnya. Daerah lainnya, misalkan ada juga jalan yang rusak, berarti wilayah tersebut membutuhkan perbaikan jalan. Jadi di setiap tempat itu terdapat permintaan yang berbeda. Dan selanjutnya ada physical technology. Physical technology ini berkaitan dengan teknologi. Contohnya, di perkotaan itu sering terjadi adanya polusi udara, dan salah satu penyebabnya itu asap kendaraan.
Dan oleh karena itu, pemerintah turut mengambil tindakan dengan membuat peraturan yang seperti kita tahu, yaitu peraturan ganjil dan genap. Selanjutnya ada social technology. Social technology ini berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia di dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya ada wishes, values, objectives, and knowledge. Dan bagian ini menjelaskan perbedaan pemerintah di berbagai negara, di mana pemerintah Indonesia itu berbeda dengan pemerintah negara lainnya. Jadi harapan, nilai, dan objektif tujuan di negara Indonesia ini berbeda dengan negara lainnya. Contohnya di Indonesia ini kan menggunakan ideologi Pancasila, dan sedangkan di Amerika Serikat menggunakan ideologi liberal. Dan selanjutnya ada power of catastrophes. Daripada bagian ini pelayanan atau tuntutan pemerintahan terjadi pada saat bencana. Contohnya ada suatu daerah yang banjir. Pemerintah membayar tindakan dengan pembuatan sumur resapan di sekitar pemukiman rawan terdapat yang terdampak dengan bencana banjir. Next. Dan selanjutnya, konsep ekologi ini memang membantu menjelaskan tindakan administratif, tetapi tidak menunjukkan bahwa pendekatan ini tuh dapat mempengaruhi MLM. Dan terdapat beberapa kekurangannya. Yang pertama itu ada pendekatan ekologi ini menekankan bagaimana program dimulai sebagai respon terhadap tuntutan yang diartikulasikan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pendekatan ekologis ini tuh lebih pada perbaikan-perbaikan program sebelumnya. Contohnya tuh ada seorang pemimpin, dia tuh terus melakukan perbaikan-perbaikan program yang perbaikan-perbaikan program yang sudah ada sebelumnya, tanpa mau membuat program-program yang berbeda dari sebelumnya. Jadi hanya diam di situ saja, stuck di situ saja. Dan yang kedua itu ada pendekatan ini secara tidak kritis mengadopsi bias pertumbuhan. Nah, karena tidak ada pembaruan program atau stuck di situ aja, jadi dia tuh nggak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan yang ketiga ada menyiratkan bahwa inisiatif datang terutama dari lingkungan. Hal ini dianggap kurang realistis karena sebagian besar ide, gagasan, inisiatif untuk membuat suatu program baru itu dibutuhkan datang dari pengalaman seseorang. Faktor utamanya dari pengalaman seseorang, bukan dari lingkungannya. Dan terakhir ada cenderung tidak terlalu memperhatikan pentingnya struktur dan prosedur. Next. Selanjutnya ada culture and administration, budaya dan administrasi. Culture is a major source of power for administrative organization. Culture is the complex of knowledge, belief, laws, and custom in a society. Literally, what comes naturally to a people. Jadi, budaya adalah pengetahuan, kepercayaan, hukum, dan adat istiadat yang kompleks dalam suatu masyarakat. Nah, secara harfiah ini, apa yang datang secara alami kepada suatu masyarakat. Ada 4 variabel kunci untuk menjelaskan perilaku organisasi ini. Yang pertama, it influence how we perceive and interpret our environment. Mempengaruhi bagaimana kita memandang dan menafsirkan lingkungan kita. Yang kedua, it defines what is of value and what give meaning to our life. Mendefinisikan apa yang bernilai dan apa yang memberi makna bagi hidup kita. Yang ketiga, it creates the means and the know-how to enable us to pursue our goals. Menciptakan sarana dan pengetahuan untuk memungkinkan kita mengejar tujuan kita. Yang keempat, it defines the proper standard of behavior that organization and individuals are expected to follow. Mendefinisikan standar perilaku yang tepat yang diharapkan oleh organisasi dan individu untuk diikuti. Nah, administrator publik ini harus memahami budaya dan subkultur nasional mereka. This knowledge can facilitate the execution of programs designed for citizens from different subcultures and help us to understand the practice that have come to be acceptable in government. Jadi, pengetahuan ini dapat memfasilitasi pelaksanaan program yang dirancang untuk warga dari subkultur yang berbeda dan membantu kita memahami praktik-praktik yang telah diterima dalam pemerintahan. Next.
Nah, selanjutnya ada Novus Ordo Seclorum, The Heritage of American Public Administration, warisan administrasi publik Amerika. Nah, nilai-nilai budaya yang memberdayakan administrasi diperiksa dalam edisi 2 abad review administrasi publik. 2 articles deal with the heritage of public administration. Yang pertama oleh Lyndon K. Caldwell mengenai ulasan masa kolonial dan konstitusi di awal koloni pada tahun 1620 sampai 1800. Yang kedua oleh Barry Descartes membahas abad praktik administrasi yang mengikutinya. Nah, Novus Ordo Seclorum is the motto on the Great Seal of the United States. It means a new order of the age and implies that this order has been established. Yang berarti sebuah tatanan baru sepanjang zaman dan menyeratkan bahwa tatanan ini telah ditegakkan. Caldwell believed that the values the new order is presumed to have established are, dan meskipun dalam banyak hal bertentangan dengan keyakinan berdasar yang menyusun konteks sejarah administrasi publik Amerika. Nah, terdapat 9 nilai-nilai New Order. What are these values? Yang pertama, sovereignty is vested exclusively in the entire people. Kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat secara eksklusif. Yang kedua, an essential condition of human liberty is the specification and limitation of the power of government. Kondisi esensial dari kebebasan manusia adalah spesifikasi dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, individuals possess right that government ought to observe and protect. Individu memiliki hak yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah. Yang keempat, the right to select one's political representative by direct vote is a basic element of self-government. Hak untuk memilih wakil politik seseorang melalui pemungutan suara secara langsung adalah elemen dasar dari pemerintahan itu sendiri. Yang kelima, democratic government implies popularly elected majorities. Pemerintahan demokratis menyiratkan mayoritas yang dipilih secara populer. Yang keenam, the legislature is the most democratic and representative branch of government, but the one least able to fulfill its responsibilities. Badan legislatif adalah cabang pemerintahan yang paling demokratis dan representatif, tapi paling tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketujuh, equality is an accepted value. Kesetaraan adalah nilai yang diterima. Yang kedelapan, desire for power is the greatest danger to a free society. There are public power must be divided. Hasrat yang akan kekuasaan adalah bahaya terbesar bagi masyarakat yang bebas. Oleh karena itu, kekuasaan publik harus dibagi. Yang kesembilan, the strength of government lies in the virtue and responsible involvement of its citizens in public affairs. Kekuatan pemerintahan terletak pada kebajikan dan keterlibatan warga negaranya yang bertanggung jawab dalam urusan publik. Nah, administrative practice has been often at odds with the professed values of a free and responsible government. Mungkin ini karena revolusi Amerika sendiri merupakan gerakan konservatif, dan meskipun beberapa prinsipnya liberal dan beberapa memang radikal, alih-alih meningkatkan seluruh rakyat kebebasan manusia, praktik pemerintahan konstitusional dan awal mengungkapkan dukungan terhadap minoritas yang sempit dan istimewa. The paradox of Novus Ordo Seclorum is still unresolved. Federalist and democratic ideals of government and administration still compete with each other for ascendancy. Tidak mampu untuk memimpin kepercayaan penuh dari masyarakat. Dalam keseimbangan ini, memang kita bisa menemukan esensi dari administrasi di Amerika Serikat, yaitu kekuasaan versus kontrol, alih versus orang awam, bangsa versus negara, kepemimpinan eksekutif versus supremasi legislatif, hukum versus kebijaksanaan, arah versus kebebasan. Meskipun kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan oleh para administrator, penghormatan kepada pemerintah yang populer dan terbatas tetap ada. Ini terbukti dalam pidato pelantikan Jimmy Carter tahun 1977 sebagai Presiden Amerika Serikat ke-39. Next. Yang ketiga ada administration, a century of practice, yaitu sebuah praktik. Historian Barry Descartes has presented a second view of the cultural heritage of public administration.
Nah, untuk menghargai revisionismenya, kita harus meninjau versi standar sejarah administrasi Amerika Serikat. Carr paints a contrasting picture. Secara keseluruhan, sejarawan cenderung menyajikan sejarah administrasi publik dalam istilah yang memenuhi ideologi praktik lapangan. Dan istilah itu jelas bahwa itu pada dasarnya bidang metodologis yang tidak mengancam struktur politik tradisional. Carr percaya bahwa praktik administrasi menunjukkan perlawanan terhadap reformasi, and that its origin are not with Wilson in the 1880s, but with elitist opposition to Andrew Jackson a half century earlier. Isai Wilson ini hanya mengonfirmasi teori administrasi yang telah menolak model pemerintahan demokratis yang tersirat dalam kepresidenan Jackson. Gerakan reformasi Amerika yang berkomitmen pada kompromi demokratis semuanya cenderung melembagakan oposisi yang dikalahkan dalam struktur administratif yang berhasil diciptakan oleh reformasi ini. Nah, the result is often to sustain in a new administrative structure at a level of acceptably reduced hostility, the old opposition, and give that opposition a lifeline to continuity. Nah, Carr does not believe that U.S. public administration is a native product. Its deepest roots, he points out, are British or European. Nah, setidaknya sejak pertengahan abad ke-19, orang Amerika telah menghormati sistem administrasi Jerman seperti Max Weber, sosiolog Jerman yang masih menjulang di atas kelahiran ahli teori Amerika Serikat. Faktanya, generasi pertama sarjana administrasi publik mencerminkan mentalitas imigran. Nah, Caldwell and Carr's perspective show why the promised new order has not been established. Nah, orang kulit hitam dan perempuan telah mengalami pahitnya ideologi demokrasi yang dijalankan dengan kejam untuk mengingkari kebebasan mereka, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang tatanan yang belum selesai dan bahwa kooptasi administratif, kita harus memeriksa praktik manajemen sehari-hari di tingkat yang rendah. Next. Lower level officials, theory and practice. Administration at the MLM level is an effort to achieve equilibrium among these forces. Administrasi di tingkat MLM merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan di antara kekuatan ini. Harus jelas bahwa, yang pertama, the external environment is dynamic. Lingkungan eksternal bersifat dinamis dan karenanya diperlukan penyesuaian yang berkelanjutan. Yang kedua, the guiding values are a complex composite of the unresolved. Nilai-nilai pemandu merupakan kompleks dari ketegangan yang belum terselesaikan antara kebutuhan rakyat dan tanggapan administratif. Lalu yang ketiga, MLMs work under inherently elitist executive. MLM bekerja di bawah eksekutif elitis yang secara inherent menentang reformasi, sangat dipengaruhi oleh model Inggris dan Jerman, dan dimotivasi oleh keinginan untuk menjadi profesional. Untuk mendapat gambaran tentang pemberdayaan dan implementasi, maka examine the origin of organizations. Yang pertama, memeriksa asal-usul organisasi. Lalu yang kedua, how administrative units must continually use power to exist. Bagaimana unit-unit administratif harus terus-menerus menggunakan kekuasaan untuk eksis. Yang terakhir, how those who are unable to affect power in a major way view it. Yang terakhir, bagaimana mereka yang tidak dapat mempengaruhi kekuasaan secara besar-besaran melihatnya. Next. How government organizations originate. The original flow of power to an organization has its roots in a perceived problem transformed into a public concern. Aliran asli kekuasaan ke sebuah organisasi berakar pada masalah yang dirasakan berubah menjadi perhatian publik. Tekanan-tekanan yang timbul dalam pengesahan undang-undang yang memberikan kewenangan bagi suatu badan baru menentukan where the function will be in government, the organization that will be given the responsibility and the mix of activities that will be performed. Di mana fungsi itu akan berada dalam pemerintahan organisasi yang akan diberi tanggung jawab dan perpaduan kegiatan yang akan dilakukan. The process of origination
shed much light on what the organization does. Proses originasi menyoroti banyak hal yang dilakukan organisasi. Yang pertama, it identifies the interest that prompt public action. Proses mengidentifikasi kepentingan yang mendorong tindakan publik. Yang kedua, it clarifies the appropriate solution. Menjelaskan solusi yang tepat. Lalu yang ketiga, it reveals the range and the depth of the intended response. Mengungkapkan jangkauan dan kedalaman respon yang diinginkan. Lalu yang terakhir, it distinguishes between the authority to be exercised by the legislative body as distinct from the executive. Membedakan antara kewenangan yang akan dijalankan oleh badan legislatif sebagai yang berbeda dari eksekutif. Next. Agencies and interest groups. Yang pertama, it is well to underline the special relationships between agencies and interest groups. A striking feature of American politics points out the extent to which political parties are supplemented by private association formed to influence public policy. Baik untuk menggarisbawahi hubungan khusus antara lembaga dan kelompok kepentingan. Sebuah fitur mencolok dari politik Amerika menunjukkan sejauh mana partai politik dilengkapi dengan asosiasi swasta yang dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik. VOK Junior menunjukkan bahwa kelompok penekan ini mengisi kesenjangan dalam sistem politik dengan memanipulasi opini publik, membujuk legislator, mempengaruhi dengan pendapat komite, dan berhubungan dengan administrator yang dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik. Lalu yang kedua ada interest groups maintain a continuous relationship with administrative agencies, especially where delegation permits administrator to act as quasi-legislator. Kelompok-kelompok kepentingan memelihara hubungan yang berkesinambungan dengan badan-badan administratif, terutama di mana pendelegasian mengizinkan administrator untuk bertindak sebagai quasi-legislator. Undang-Undang Prosedur Administratif Federal tahun 1946 mensyaratkan bahwa badan-badan federal mengizinkan orang-orang yang berkepentingan untuk mengajukan argumen sebelum perubahan aturan. Lalu yang ketiga, the exercise of influence is not one way. Once an agency is set up, its managers seek out interest groups because such groups are likely to have information and expertise that the agency needs. Pelaksanaan pengaruh tidak satu arah. Setelah agen diatur, manajer yang mencari kelompok kepentingan. Karena kelompok tersebut cenderung memiliki hubungan informal dan keahlian yang dibutuhkan lembaga. Umumnya hubungan informal muncul di mana lembaga meminta dukungan kelompok kepentingan dan sebagai imbalannya menanggapi tuntutan kelompok. Lalu yang terakhir ada the agency and the group are bound together by deep ties that may be economic, political, or sosial. Agensi dan kelompok terikat bersama oleh ikatan mendalam yang mungkin bersifat ekonomi, politik, atau sosial. Kelompok tersebut pada gilirannya mungkin sering memberikan dukungan politik dan kesempatan kerja swasta bagi karyawan agen tersebut. Kadang-kadang dikatakan bahwa urutan pekerjaan swasta ke posisi publik ke pekerjaan swasta merupakan praktik pintu putar. Next. Lalu sekarang ada tactics of survival. Tactics of survival is the environmental influences that social an organization continues throughout its life. Artinya tactics of survival merupakan pengaruh lingkungan yang pertama kali membentuk organisasi tetap berlanjut selama hidupnya. Organizations continually must adjust to their political and social environment, attempting to minimize conflict while maximizing support is an effort to establish a sustaining equilibrium. Artinya di dalam tactics of survival ini untuk mempertahankan dukungan eksternal, lembaga-lembaga akan memberikan bantuan kepada para pemegang kekuasaan dimanapun mereka berada, dan terkadang lembaga-lembaga tersebut akan mengorbankan unsur-unsur yang ada di program untuk menarik pihak oposisi dengan cara yang paling efektif. Hal ini merupakan cara yang umum bagi lembaga-lembaga untuk menyesuaikan diri
dengan undang-undang yang buruk daripada mencari perubahan yang akan membuka kembali ketidakpastian proses legislatif. Menurut Norton Law, the lifeblood of administration is power. Artinya sumber kehidupan administrasi adalah kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan, para bawahan tidak dapat bergantung pada rantai komando formal untuk memberikan kekuatan politik yang cukup untuk memberikan izin kepada mereka untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, agar organisasi tetap berlanjut, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan politik dan sosial. Selain itu, mereka juga harus berusaha meminimalisir konflik sambil memaksimalkan dukungan dalam upaya membangun keseimbangan yang berkelanjutan. Sayangnya, pada tingkat manajemen menengah, di saat mengimplementasikan tactics of survival, membutuhkan waktu sebanyak mengerjakan tujuan-tujuan lembaga. Hal ini mengakibatkan perpindahan tujuan lembaga. Namun seiring waktu, ada seseorang bernama Robert Michels datang dengan The Iron Law of Oligarchy yang menggambarkan bagaimana kelompok elit kecil dalam organisasi berskala besar selalu merebut kendali menggantikan tujuan resmi dengan tujuan tidak resmi yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Tolong di next. Sekarang the external environment, the view from the powerless. The inner city environment has changed. Middle class whites have abandoned the city for the suburbs, leaving behind growing percentage, often large majorities of lower class blacks, the elderly, and the poor. Lingkungan dalam kota telah berubah. Para warga kulit putih kelas menengah telah meninggalkan dalam kota untuk tinggal di pinggiran kota. Hal ini menyebabkan melonjaknya pertumbuhan persentase para warga kulit hitam kelas ke bawah, kelompok tua, dan warga miskin. Akibat dari lonjakan tersebut, timbullah konflik di antara pemerintah dan para warga dalam kota. Menurut perspektif warga kulit dalam kota, pertama, mereka dianggap rendah oleh pejabat kulit putih. Kedua, mereka menolak kualitas layanan yang buruk. Dan yang ketiga, adanya ketidaksenangan dengan kualitas yang buruk tersebut telah menyebar sehingga timbul ketidakpercayaan terhadap seluruh pemerintahan. Lalu, ketika Elmer dan Stearns memperluas perspektif mereka dengan memasukkan warga miskin non-kulit hitam, mereka menemukan patologi perkotaan umum, yaitu pertama, tujuan awal adalah melayani secara efektif tetapi digantikan oleh pelayanan diri yang sempit dan birokratis. Lalu yang kedua, adanya distorsi program. Dan yang ketiga, penggunaan birokrasi secara sengaja sebagai media bagi kelas menengah untuk mempertahankan posisinya agar selalu diuntungkan di saat berhadapan dengan kelas bawah. Dari semua perspektif tersebut, Ehrman dan Stearns menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah adalah humanisasi dan demokratisasi di dalam birokrasi, sehingga kekhawatiran tidak berlaku hanya untuk orang miskin saja, tetapi juga semua warga Amerika. Oleh karena itu, dalam meninjau hal ini, Ehrman dan Stearns mencatat bahwa satu, pengakuan umum dari manajer yang lebih rendah dari kegagalan program. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang jarang memadai untuk mengerjakan tugas yang harus dilakukan. Penyebab tidak memadainya sumber daya adalah karena adanya beban kasus yang besar, penyelidikan terhadap warga yang merendahkan, dan peraturan formal yang banyak berkontribusi pada sifat situasi yang bergantung dan impersonal. Lalu yang kedua, adanya pengakuan bahwa rasisme tetap ada di birokrasi meskipun jelas berbeda dengan program dan individu tertentu. Lalu yang ketiga, pengakuan birokrat bahwa mereka tidak memberikan kepada masyarakat kulit hitam dan miskin layanan yang menjadi hak mereka. Lalu yang keempat, kesadaran bahwa pengendalian fiskal dan program memerlukan layanan kemasan yang tidak dapat diterima. Tolong di next. Lalu sekarang alienation. Alienation is the picture that emerges from this look at the external environment and the flow of power and authority in tension. Alienation atau keterasingan merupakan gambaran yang muncul dari pandangan lingkungan eksternal dan aliran kekuasaan dan juga otoritas akibat adanya ketegangan MLM.
Alienation ini menyebabkan pertama, para pekerja menjadi cemas, kedua, para pekerja merasa terasing, ketiga, kebingungan akan tujuan, keempat, ketidakberdayaan dan berkurangnya rasa keberhasilan diri sendiri sehingga merasa terasing. Semua hal ini terjadi karena adanya kepribadian yang terfragmentasi atau terspesialisasi secara berlebihan. Rantai komando yang hierarkis sehingga menghasilkan ketergantungan pada bawahan dan klien yang tidak terorganisir. Oleh karena itu, administrator publik disarankan untuk dilatih secara berbeda, yakni dengan cara lebih banyak berpartisipasi dalam manajemen yang dibutuhkan. Tolong di next. Political economy. The political economy perspective represents a third way of looking at the impact of the external environment of public organization in terms of the power government official exercise. Ekonomi politik merupakan cara ketiga untuk melihat dampak lingkungan eksternal organisasi publik dalam hal pelaksanaan kekuasaan pejabat pemerintah. Ekologi menghasilkan tuntutan, yaitu budaya menentukan jenis dan kualitas respon yang akan dilakukan pemerintah. Political economy identifies the strategy, how, when, and in what manner these demands will be satisfied. Ekonomi politik mengidentifikasi strategi, yaitu bagaimana, kapan, dan dengan cara apa tuntutan ini akan dipenuhi. Bagian ini dibagi dalam 3 bidang utama. 1. Makna ekonomi politik. 2. Diskusi organisasi publik dan analogi pasar. 3. Pemeriksaan peran sentral MLM dimainkan dalam pendekatan ekonomi politik. Next. Bidang pertama yaitu the meaning and setting of political, yaitu makna dan latar belakang ekonomi politik. Politik plays a large role in public management and administrators are attentive to the external politic environment. Politik memainkan peran besar dalam manajemen publik dan administrator memperhatikan lingkungan politik eksternal. Ekonomi politik terbagi menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu bagian pertama, politik mengacu pada kekuatan yang dijalankan oleh organisasi publik dalam memperoleh kepatuhan warga negara dengan tujuan komunitas. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan siapa yang memiliki hak yang sah untuk menjalankannya. Rakyat melalui wakil-wakil mereka yang terpilih menentukan kekuasaan apa yang dijalankan dan dalam bentuk apa. Dari sumber inilah otoritas legislatif bahwa administrator menarik panduan mereka. Bagian kedua yaitu ekonomi mengacu pada kekuatan sumber daya publik yang rasional. Analisis ekonomi rasional pemerintah menjadi semakin penting. Di tingkat nasional, Dewan Penasihat Ekonomi memberikan saran kepada Presiden tentang cara menghasilkan pendapatan secara efisien dan cara terbaik mengalokasikan sumber daya nasional yang langka untuk mencapai tujuan nasional. Organisasi publik menggunakan ukuran produktivitas seperti analisis biaya dan manfaat untuk mencapai ekonomi dan efisiensi yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada public organization and the market analogy. Politic economy helps us to understand the application of economic reasoning to political decision making in public bureaucracy, which emphasizes hierarchy and the superior subordinate relationship while minimizing the role that power plays and ignoring the exchange that take place. Atau ekonomi politik membantu kita untuk memahami penerapan penalaran ekonomi pada pengambilan keputusan politik di birokrasi publik
yang menekankan hierarki dan hubungan atasan bawahan sambil meminimalkan peran yang dimainkan oleh kekuasaan dan mengabaikan pertukaran yang terjadi. This exchange is not unlike those in the marketplace, where firms are required to. Pertukaran ini tidak berbeda dengan di pasar, di mana perusahaan dituntut untuk yang pertama, attract needed resource atau menarik sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, convert the resource into products, services, and idea, atau mengubah sumber daya ini menjadi produk, layanan, dan ide. Yang ketiga, distribute the outputs to various consumer atau mendistribusikan output ke berbagai konsumen. Government may use its right or power to intervene in the market when the satisfaction of consumer or the profit of products is adversely affected and may impair the general welfare. Intervention may also occur if some segment in the society is inadequately served through the mechanics of the market. Atau pemerintah dapat menggunakan hak atau kekuasaannya untuk campur tangan di pasar ketika kepuasan konsumen atau keuntungan produsen terpengaruh secara merugikan dan dapat mengganggu kesejahteraan umum. Intervensi juga dapat terjadi jika beberapa segmen masyarakat tidak terlayani secara memadai melalui mekanisme pasar. Misalnya melalui tindakan legislatif, pemerintah dapat mengatur pasar swasta, kadang-kadang bertindak sebagai wasit, seperti ketika Komisi Tenaga Federal menetapkan pedoman untuk persaingan di antara produsen gas alam swasta. Di waktu lain sebagai pesaing langsung dengan perusahaan swasta, seperti ketika Berplas Toko Minuman Keras menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan dan meminjam uang di pasar terbuka. Boleh di next. Selanjutnya, politik, ekonomi, and MLM. The political economy approach emphasizes the use of political and economic reasoning in the management of resource. It draws attention to the act of manager with bureaus. We have examined three motivations for administrative action. Yang pertama, security maximization. Yang kedua, expansion of policy space. And professionalism. To the degree that the bureaucrat exercise of power veers away from public purpose to meet personal or professional needs, public accountability may be impaired. Atau pendekatan ekonomi politik menekankan penggunaan penalaran politik dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya. Ini menarik perhatian pada tindakan manajer dalam biro. Kami telah memeriksa 3 motivasi untuk tindakan administratif, itu memaksimalkan keamanan, perluasan ruang kebijakan, dan profesionalisme. Sejauh pelaksanaan kekuasaan birokrat menyimpang dari tujuan publik untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau profesional atau akuntabilitas publik. It is hoped that MLMs will employ a decision calculus that will bring security maximization and the public interest into harmony. When one listens to public administrator on how our government is or ought to be run, returns are most often hard is efficiency, effectiveness, and economy. Itu diharapkan MLM akan menggunakan kalkulus keputusan yang akan membawa maksimalisasi keamanan dan kepentingan publik ke dalam harmoni. Ketika seorang mendengarkan administrator publik tentang bagaimana pemerintah kita atau seharusnya dijalankan, 3 istilah yang paling sering terdengar itu efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Efisiensi menyeratkan mendapatkan penggunaan maksimum dari sumber daya yang tersedia, efektivitas menyeratkan benar-benar melakukan apa yang dimaksudkan, dan ekonomi menyeratkan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin. Boleh di next. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada pertanyaan, boleh ditaruh di kolom chat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat kelompok 6 yang telah sangat luar biasa menyampaikan materi dengan sangat jelas, lugas, dan
tersampaikan dengan sangat baik. Nah, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di ketik chat Zoom ya. PPT-nya bisa diartikan dulu ya. Nah, sudah ada tiga pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaan dari Damar. Apa yang terjadi jika pemerintah tidak menggunakan hak dan kekuasaan untuk campur tangan di pasar? Dan yang kedua dari Bianca Elina Putan. Dia bertanya, sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat 6 komponen dalam menyalurkan otoritas dan sumber daya ke dalam organisasi publik. Nah, dari ke-6 komponen tersebut, komponen manakah yang paling berpengaruh dan bagaimana implementasinya? Sekian, terima kasih dari Bianca. Kemudian yang ketiga dari Kalista Azarin, telah disebutkan pada slide ke-7 bahwa nilai-nilai budaya yang memberdayakan administrasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa nilai-nilai budaya memberdayakan administrasi? Dan seperti apa contohnya di Indonesia? Sekian, terima kasih dari Kalista Azarin. Pak, ini saya sebutkan semuanya apa gimana Pak? Apa Ya, sampai 5. Sampai 5. Oke. Yang keempat ada pertanyaan dari Arafli Firmansyah. Nah, pada slide kelima disebutkan bahwa kekurangan pendekatan ekologis ialah mengadopsi bias pertumbuhan. Nah, apakah pernah praktik pendekatan ekologis diterapkan di Indonesia dan menimbulkan bias pertumbuhan? Yang terakhir dari Berlian Deviani, pada bagian slide 16 tadi dituliskan bahwa ekonomi politik dipisah menjadi 2 bagian. Nah, bagaimana contoh implementasi dari kedua bagian ini pada kehidupan nyata? Sekian dari pertanyaan kelima ini, mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok 6. Lalu kemudian kalau misalkan udah ada yang bisa dijawab, tinggal langsung dijawab aja ya. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Silakan dijawab seperlunya, ya, sebisanya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Damar. Yang tadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika pemerintah tidak menggunakan hak dan kekuasaan untuk campur tangan di pasar? Itu kalau tidak ada campur tangan pemerintah yang akan mengawasi serta mengontrol jalannya perekonomian, itu akan terjadi semua pihak akan berjuang sendiri-sendiri tanpa menghiraukan yang lainnya.
semua pihak akan berlari mengejar keuntungan diri yang sebesar-besarnya yang tidak diatur dalam aturan atau kebijakan. Akibatnya, usaha-usaha yang sejak semula sudah merupakan usaha besar akan semakin besar. Sebaliknya, usaha-usaha yang sejak semula memang merupakan usaha kecil akan segera tergilas dan merosot rugi dan gulung tikar. Dan hasilnya tanpa campur tangan pemerintah di bidang perekonomian, yang kuat memakan yang lemah, yang besar akan membesar, sedangkan yang kecil semakin mengecil, dan akhirnya bubar. Oleh karena itu, dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk menjaga kestabilan pasar. Bagaimana, Damar? Apakah sudah terjawab? Sudah. Makasih, Juna. Terima kasih kembali. Silakan dijawab. Alifah, Alexander, Florence, Dari, Anissa, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Berlin. Pertanyaannya yaitu pada bagian slide 16 tadi dituliskan bahwa ekonomi politik dipisah menjadi dua bagian. Nah, bagaimana contoh implementasi dari kedua bagian ini pada kehidupan nyata? Contoh dari bagian pertama, politik mengacu pada kekuatan yang dijalankan oleh organisasi publik dalam memperoleh kepatuhan negara dengan tujuan komunitasnya. Contohnya adalah kewenangan legislatif atau keluaran kebijakan yang dicapai setelah mempertimbangkan banyak tuntutan yang dibuat pada pemerintah dalam konteks pilihan yang saling bertentangan dalam pengaturan budaya. Ini semua memperhatikan lingkungan politik eksternal, karena jika mereka ingin memajukan kepentingan mereka sendiri dan organisasi, mereka harus memobilisasi dan mempertahankan dukungan untuk lembaga mereka. Dan contoh dari bagian 2, ekonomi mengacu pada kekuatan sumber daya publik yang rasional. Contohnya adalah para administrator dibebani tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, memungut retribusi, dan meminjam untuk mendidik, membangun jalan, membangun bendungan, dan menyediakan sistem kesehatan untuk mencapai tujuan umum yang teridentifikasi secara efisien dan efektif. Apakah Berlian bisa diterima jawabannya? Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Alifah. Sama-sama. Baik, terima kasih Azifa menyampaikan jawabannya. Mungkin yang lain boleh disampaikan jawabannya. Baik, selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Bianca. Tadi pertanyaannya, dari ke-6 komponen tersebut, komponen manakah yang paling berpengaruh dan bagaimana implementasinya? Dan menurut kelompok kami, yang paling berpengaruh dari ke-6 komponen tersebut ialah populasi. Karena jika pemerintah akan membuat program baru atau ingin memenuhi tuntutan dari masyarakat, maka langkah awal yang dilakukan yaitu pengecekan perubahan populasi yang terdiri dari pertumbuhan, komposisi, dan lokasinya harus diperhatikan. Dan contohnya, di masa pandemi sekarang ini, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan sosial. Tetapi sebelum itu diperlukan adanya pengecekan data. Berapa banyak dan siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkannya. Dan setiap menjelang pemberian bantuan pun pasti ada pengecekan data untuk upgrade data terbaru dan berapa banyak warga yang terdaftar agar tidak ada kekurangan. Apakah sudah terjawab, Bianca? Baik, terima kasih Anissa, sudah terjawab. Ya, terima kasih kembali.
Terima kasih atas jawabannya. Tersisa 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Permisi, izinkan saya menjawab pertanyaan Kalista Zarin. Tadi pertanyaannya, telah disebutkan pada slide ke-7 bahwa nilai-nilai budaya yang memberdayakan administrasi. Pertanyaannya, bagaimana bisa nilai-nilai budaya memberdayakan administrasi dan seperti apa contohnya di Indonesia? Nah, kebudayaan itu kan kemampuan akal budi seseorang atau sekelompok manusia. Kaitannya dengan sistem administrasi adalah bahwa budaya dengan pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang orientasinya sekitar tentang kehidupan bernegara. Nah, budaya memiliki peranan yang penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, baik itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, selain itu, budaya juga bisa dijadikan sebagai alat dalam menentukan arah organisasi dan juga mengarahkan apa yang boleh dan tidak dilakukan. Indonesia terdiri dari budaya yang subkultur, di mana sebagai suatu bangsa majemuk, yang berbeda. Untuk itu, perlu dikaji sub-subkultur yang terdapat di Indonesia. Budaya di Indonesia, administrasi di Indonesia. Nah, faktor penyebab internal dalam melaksanakan pelayanan birokrasi pada masyarakat, secara otonomi mempunyai ekologi administrasi masing-masing tergantung budaya yang paling dominan dalam tatanan pelayanan publik di masyarakat. Budaya secara internal akan mempengaruhi kebijakan administrasi, karena di Indonesia juga melaksanakan sistem multi-partai, otomatis kebijakan pemerintah akan sangat bervariatif sesuai dengan partai sebagai manat dari rakyat. Hal ini menyebabkan pelayanan pada perubahan desa untuk desa yang tertinggal dan desa yang ada di perkotaan akan berbeda walaupun kebijakan sama, tetapi dalam tatanan pelaksanaan akan berbeda mengingat jatuhnya akomodasi, komunikasinya, dan kualitas SDM berbeda. Atau dalam pelaksanaan ujian nasional, ada daerah yang menggunakan UNBK atau berbasis komputer bagi daerah perkotaan karena mengingat sarana prasarana yang memadai, tetapi di daerah terpencil masih menggunakan manual. Begitu kira-kira jawabannya. Bagaimana, Kalista? Apakah menjawab? Terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Saka atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, Bapak, saya izin menjawab pertanyaan dari Rafli. Begini pertanyaan. Pada slide kelima disebutkan bahwa kekurangan pendekatan ekologis ialah mengadopsi bias pertumbuhan. Apakah pernah praktik pendekatan ekologis diterapkan di Indonesia dan menimbulkan bias pertumbuhan? Jadi jawabannya itu pernah. Dapat kita lihat dari adanya bias pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menorehkan hasil yang baik. Tetapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami anomali atau bias. Hal ini terjadi karena 4 faktor, yaitu yang pertama, nilai utang asing terus meningkat pada perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, peningkatan konsumsi masyarakat yang berasal dari kenaikan harga sandang pangan. Lalu yang ketiga, ekonomi di Indonesia pertumbuhannya didukung oleh ekspor bahan mentah, misalnya hasil bahan tambang perkebunan, hutan, dan migas. Oleh karena itu, sangat minim menghasilkan nilai tambah dan penyediaan lowongan kerja. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh penanaman modal asing yang membuat sumber daya alam di Indonesia semakin dipegang oleh pihak asing.
Seperti itu Mas Rafli, apakah sudah terjawab? Rafli mana? Mohon maaf Pak, baru saja jaringan saya buruk jadi connecting seperti saya Pak. Tadi baru mendengarkan penjelasan dari Flo ada 4 faktor, tapi saya baru mencatat 2 Pak, baru terdengar 2 tadi. Tolong jelaskan ulang. Ya, oke, kita ulang. Hal ini terjadi karena 4 faktor. Jadi yang pertama, nilai utang asing terus meningkat pada perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, peningkatan konsumsi masyarakat yang berasal dari kenaikan harga sandang pangan. Lalu yang ketiga, ekonomi di Indonesia pertumbuhannya didukung oleh ekspor bahan mentah, misalnya hasil bahan tambang, perkebunan, hutan, dan migas. Oleh karena itu, sangat minim menghasilkan nilai tambah dan penyediaan lowongan kerja. Lalu yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh penanaman modal asing, yang membuat sumber daya alam di Indonesia semakin dipegang oleh pihak asing. Seperti itu, Mas Rafli. Baik, sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 6 toh. Oh iya, mohon maaf Pak. Terima kasih pada kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik dan sangat jelas. Setelah ini bagaimana Pak? Apa ada tanggapan dulu dari Bapak? Barangkali Alexander mau menambahkan. Ya Pak. Sudah cukup. Sudah cukup Pak, itu semua sudah jelas. Silakan Azaid diberi kesempatan pada yang lain barangkali ingin menyampaikan pendapat. Oke, kali ini saya persilahkan kepada teman-teman semua yang ingin berpendapat ataupun ingin menanggapi tentang presentasi pada kali ini. Siapapun itu boleh langsung on mic aja ya. Baik, kalau tidak ada Azaid, silakan mungkin membuat resume. Ya, baik Pak. Baik, saya akan menyampaikan resume sedikit dari yang telah dijelaskan. Pertama, jelaskan bahwa konsep ekologi yaitu saling ketergantungan manusia dengan lingkungannya. Nah, ada 6 komponen dalam menyalurkan otoritas dan sumber daya ke dalam Republik ini, yaitu population, place, physical teknologi, sosial teknologi, wishes, power, dan power of katastrofe. Terus juga ada kekurangannya, ada pendekatan ekologi lebih ke perbaikan dari program sebelumnya, atau juga karena tidak membuat program jadi tidak terlalu signifikan. Juga ada 9 nilai new order, ada kedaulatan, individu memiliki hak yang harus dilindungi, ada hak untuk memilih secara langsung, ada badan legislatif cabang pemerintah paling demokratis, kesetaraan adalah nilai yang harus diterima, kekuasaan publik harus dibagi. Juga ada administrasi di tingkat MLM, memeriksa asal-usul organisasi, bagaimana unit administrasi menggunakan kekuasaan untuk eksis, mereka yang tidak bisa menggunakan kekuasaan yang semua orang bisa melihatnya. Juga ada taktik of survival, pengaruh lingkungan yang mempengaruhi organisasi, dan juga ada jadi untuk mempertahankan organisasi mereka harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, seperti politikal dan sosial environment. Juga ada pengaruh politikal ekonomi menghasilkan tuntutan ekonomi yang terbagi menjadi 2 bagian yang terpisah.
Pertama, politik mengacu pada kekuatan yang dijalankan oleh organisasi publik, juga ada ekonomi mengacu pada kekuatan sumber daya publik yang rasional. Kemudian ada public organization and the market analogy. Hal ini membantu dalam memahami penerapan penalaran ekonomi dalam pengambilan keputusan politik dalam birokrasi publik. Petukarnya tidak berbeda dengan pasar, seperti menarik sumber daya, mengubahnya menjadi produk, dan mendistribusikannya ke konsumen. Dan pemerintah berhak ikut campur dalam pasar untuk mensejahterakan masyarakat. Juga yang terakhir ada 3 motivasi tindakan administrasi. Pertama, meminimalisasi keamanan, perluasan kebijakan, dan profesional. Dan selama hal ini dijalankan selama tidak jauh dari kepentingan publik. Juga tadi pertanyaannya ada 5 pertanyaan, saya coba merangkum jawabannya. Tadi pertanyaan tentang pihak yang berjuang jika pemerintah tidak ikut campur, maka semua pihak akan berjuang masing-masing tanpa ada aturan. Akibatnya usaha besar semakin besar, usaha kecil semakin kecil atau bangkrut, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Juga ada contoh implementasi, ada 2 bagian, yaitu kewenangan legislatif atau keluaran kebijakan yang dicapai untuk mempertimbangkan banyak tuntutan yang dibuat pada pemerintah dalam konteks pilihan, sehingga ini semua memperhatikan lingkungan politik eksternal. Tentu saja ada contoh yang kedua, yaitu para administrator mengumpulkan pajak untuk mencapai tujuan umum secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu dari ke-6 yang paling berpengaruh adalah populasi yang terdiri dari pertumbuhan ataupun lokasi pemukiman dengan melakukan pengecekan data setiap tahunnya ataupun setiap beberapa dekade tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada pertanyaan tentang budaya. Kenapa budaya begitu penting dalam organisasi? Bahwa budaya memiliki peranan penting dalam mempengaruhi organisasi, karena budaya juga bisa dijadikan arah dalam organisasi. Juga Indonesia pernah bias pertumbuhan Indonesia pernah bias pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini ada 4 faktor, karena ada utang asing meningkat, ada peningkatan konsumsi masyarakat, ada juga perekonomian Indonesia sebagian besar berasal dari ekspor barang mentah, dan juga penanaman modal berasal dari asing, sehingga pengelolaan seringkali dikelola oleh pihak luar. Begitu Pak, sekian dari resume dari saya. Ya, terima kasih Azhar, dan aplaus untuk kelompok 6. Sangat baik pembahasan pada chapter ini, juga seperti pada chapter-chapter sebelumnya. Anak-anakku sekalian, kelompok 6 tadi memperkenalkan bagaimana public administration sangat dipengaruhi oleh environmental. Jadi lingkungan administrasi publik itu bahasan yang sangat menarik. Di bawah tajuk topiknya adalah external environmentals of public administration. Benar yang disampaikan Azhar, bahwa yang disebut environmentals pertama adalah populations. Pertambahan penduduk yang digambarkan oleh Malthus berjalan sebagaimana deret ukur, sementara pertumbuhan ekonomi berkembang sebagaimana deret hitung. Ini mengapa anak-anakku sekalian, di setiap negara itu berusaha untuk mengendalikan populasinya. Indonesia pernah sangat berhasil dalam hal ini ketika di tahun 70-an itu dilakukan program keluarga berencana. Itu salah satu upaya untuk manage of populations. Tetapi ini sebagai gambaran saja, mungkin ini cerita bahwa upaya Indonesia untuk mengendalikan penduduk itu dulu sangat mengalami kendala budaya. Karena kelahiran ya, yang di Indonesia masyarakat tradisional layaknya dianggap sebagai
sebuah hal yang sangat personal, ya. Kemudian harus dikendalikan dengan penggunaan alat kontrasepsi misalnya. Ini tantangan yang luar biasa di tahun 70-an. Bahkan anak-anakku sekalian, sebagai gambaran saat itu banyak warga yang bunuh diri ketika akan DKB. Ini tantangan yang luar biasa. Makanya di antara kalian mungkin masih mengenal kakek neneknya atau bapak ibunya keluarga besar. Ada yang saudaranya 11, ada yang saudaranya 10, ada yang saudaranya 8. Tapi saya tidak yakin kalau di kelas ini jumlah saudaranya sebesar itu. So population very important in the public administration for minutes. Nah, negara-negara sekarang Indonesia termasuk 5 di antara negara yang populasinya tinggi. Kalau di Singapura termasuk yang populasinya sangat rendah. Bahkan di sana kalau melahirkan itu dipelihara negara, bahkan diberi insentif. Nah, silahkan pindah ke Singapura, barangkali ingin punya banyak anak, di sana diberi insentif. Tapi tidak mungkin, kita cinta tanah air. Jadi populasi itu penting. Salah satu environmental of public administration. Yang kedua, anak-anakku sekalian, benar Azai, place. Tempat sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Anissa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia. Jadi island state, negara kepulauan yang paling besar, dan karena place-nya luas, sudah begitu diikuti oleh multicultural, multi etnik, maka ini merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh. Jadi tidak heran anak-anakku sekalian, siapapun presidennya di Indonesia ini dikritik. Dan tidak pernah akan selalu memuaskan semuanya. Bahkan pemilu misalnya, bagaimana terjadi dikotomi place yang luar biasa. Kelompok-kelompok barat mendukung calon tertentu, kelompok-kelompok timur mendukung calon tertentu, kelompok tengah menjadi rebutan untuk mendukung calon tertentu. Ini semua adalah faktor place. Bahkan kalau Anda mau penerbangan ke Irian, itu sama dengan penerbangan ke Arab Saudi. Jadi kalau Anda yang Muslim untuk memilih, kira-kira lebih memilih umroh atau lebih milih ke Irian, tentu jawabnya milih ke umroh misalnya. Padahal itu tanah air kita. Jadi sangat luas place-nya. Yang ketiga adalah physical technology. Bahwa perbedaan teknologi sangat timpang di Indonesia ini. Ya, sebagai gambaran anak-anakku sekalian, ketika kita tadi contoh dari kelompok 6 terjadi pandemi. Di desa-desa Banyuwangi saja, ada yang dari Banyuwangi di kelas ini, Banyuwangi saja daerah yang termasuk maju, masih ada beberapa tempat yang sinyal untuk online proses tidak terjangkau. Sehingga ada di Banyuwangi misalnya harus jalan 2 kilo untuk mengikuti kelas daring misalnya. Di antara juga kita juga begitu. Ada yang gangguan sinyal dan lain-lain, adalah physical technology, pengaruhnya tinggi. Belum lagi sekarang perkembangan teknologi sangat luar biasa, sehingga ini merupakan environmental yang berpengaruh. Nah, sosial teknologi, pemahaman teknologi secara sosial juga merupakan pengaruh. Seringkali tujuan pemerintah memanfaatkan teknologi informasi itu untuk pembangunan sosial. Tetapi yang terjadi
malah sebaliknya. Banyak hal-hal yang tidak diduga dampak dari sosial teknologi ini. Misalnya sampai terjadi prostitusi online, misalnya sampai terjadi judi online, ya. Naudzubillah, jangan sampai kalian terjerat judi online. Jadi judi online, prostitusi online itu adalah contoh-contoh sosial teknologi yang bisa berpengaruh di suatu negara. Nah, tadi kelompok 6 juga menjelaskan, Anissa, bagaimana wishes, harapan, bagaimana values, nilai, bagaimana objektif, tujuan, knowledge, itu mempengaruhi perkembangan public administration. Knowledge, values, objektif, wishes, pengaruhnya besar sekali. Nah, knowledge misalnya, kita melihat anak-anakku sekalian, pengaruh teknologi informasi luar biasa. Sehingga harapannya juga luar biasa. Public administration harus memanfaatkan knowledge mengenai information technology ini. Lelang pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi, pelayanan publik menggunakan teknologi, mengendalikan penduduk dan COVID-19 pakai teknologi, luar biasa. Jadi Indonesia dianggap sukses menangani COVID-19 dengan knowledge peduli lindungi. Betapa Anda sekarang bisa termonitor. Misalnya nanti tanggal 24 Desember akan terjadi PPKM. Ketika Anda peduli lindungi, dicek, ternyata keberadaan Anda di luar daerah, padahal saat itu PPKM sangat mudah dilacak. Jadi contoh-contoh demikian memang mengapa Indonesia termasuk salah satu negara yang dipandang sukses untuk mengendalikan COVID-19, karena teknologi informasinya melalui peduli lindungi, melalui EHAC itu luar biasa sudah dilakukan. Nah, yang juga tadi disampaikan adalah ini, power of catastrophes. Jadi ini adalah kekuatan untuk mengendalikan bencana, apalagi negara-negara yang rawan bencana seperti kita. Jadi tidak dibayangkan anak-anakku sekalian, di Malang Raya, Kota Batu, banjir hujan deras diiringi banjir, itu tidak hanya banjir air, tapi lumpur yang melongsorkan sebuah gunung misalnya. Ini mengapa di Indonesia salah satu badan yang peranannya kuat adalah BNPB, menangani bahaya banjir yang setiap saat terkendali. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Nah, menarik dari semua pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi, di antaranya bagaimana kalau pemerintah membebaskan pasar. Tentu Damar ini tidak bisa dilakukan. Kalau benar-benar dilepas ya market mechanism, mekanisme pasar, maka tentu petani-petani, industri-industri kecil di Indonesia tidak akan terlindungi. Bayangkan misalnya negara kita yang negara islands, ya more than 80% sea, lautan, kita masih impor garam misalnya. Kalau dibebaskan, maka petani garam juga akan gulung tikar. Karena itu dilindungi petani garam. Jangan-jangan nasi yang tiap hari kita makan bukan produk Indonesia. Karena Brasilia, produk gulanya di sana sudah menggunakan high technology. Sehingga proteksi melalui mekanisme pasar itu sangat diperlukan. Ini Damar yang terkait dengan aspek politik ekonomi.
tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 6 bagaimana kekuatan politik melalui lembaga demokrasi juga diperlukan. Tetapi kekuatan politik birokrasi, pemerintah, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator sosial sangat diperlukan untuk mengendalikan market mechanism ini. Menarik pada materi ini. Yang kedua dari Bianca misalnya, komponen yang berpengaruh. Keenam-enamnya sangat berpengaruh. Ya, kalau tadi Anissa menjawab populasi, keenam-enamnya ini di dalam kajian public administration merupakan environmental yang sangat berpengaruh. Nah, bagaimana nilai budaya? Ini penting untuk menjelaskan pertanyaan Kalisa. Negara-negara yang multicultural itu umumnya menghadapi persoalan cultural yang luar biasa. Karena tidak homogen. Karena culture-nya heterogen. Nah, ini anak-anakku sekalian, betapa kita mengapresiasi luar biasanya dulu Sumpah Pemuda. Saat itu pemuda mungkin seusia kalian sudah bisa merumuskan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Padahal seperti case India misalnya, India itu menggunakan bahasa nasionalnya adalah bahasa yang paling populer. Di Filipina misalnya, menggunakan bahasa nasionalnya adalah bahasa paling populer, bahasa Tagalog. Tetapi tergeser oleh bahasa Inggris. India tergeser oleh bahasa Inggris. Nah, di Indonesia justru di luar dugaan. Istimewanya pada saat itu ketika Sumpah Pemuda, sangat belia sudah merumuskan bahwa bahasa nasional kita adalah bahasa Melayu. Saya bisa bayangkan misalnya, populasi penduduk Jawa sekarang 54%. Waktu itu inisiasi untuk kemerdekaan sebagian besar orang Jawa. Bayangkan andai kata saat itu menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Mungkin juga akan tergeser oleh bahasa Belanda. Karena bahasa Jawa itu dikenal adanya 3 lapisan. Bahasa yang kasar, bahasa setengah halus, bahasa halus. Nah, maka ketika saya ke Irian misalnya, di sana antar suku itu bahasanya berbeda. Antar suku bahasanya berbeda. Tidak saling mengenal bahasa antar suku. Tetapi mereka semua mengenal bahasa Indonesia. Ini luar biasanya, saya sangat mengapresiasi Sumpah Pemuda yang satu bahasa Indonesia itu. Ini contoh bahwa persoalan nilai budaya itu sangat berpengaruh. Sekarang di India, bahasa Inggris menjadi lebih dominan, meskipun sebetulnya undang-undangnya second language. Di Filipina, bahasa Inggris juga lebih dominan, meskipun bahasa nasionalnya sebetulnya bahasa Tagalog. Jadi ini anak-anakku sekalian, mengapa cultural itu perlu diperhatikan sebagai suatu faktor lingkungan. Kalista saya kira begitu. Nah, Rafli, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, mengapa pendekatan ekologis itu bias pertumbuhan? Sebuah negara yang ideal itu harus memiliki 3 indikator untuk berubah. Pertama adalah planet terencana, Rafli. Planet terencana. Maka di Indonesia dikenal adanya perencanaan pembangunan. Semua adalah planet terencana. Nah, yang kedua
directional growth, diarahkan untuk pertumbuhan. Nah, yang ketiga adalah social system change, harus bisa mengubah sistem sosial. Jadi satu adalah terencana dan terarah, yang kedua orientasinya pertumbuhan, yang ketiga adalah orientasi pada perubahan sistem sosial. Nah, biasanya kalau perubahannya jangka panjang, Rafli, long term, 25 tahun, kadang-kadang pertumbuhannya tidak pesat. Itu yang disebut bias pertumbuhan. Misalnya, Rafli, ketika Indonesia pernah reform tahun 98, maka saat itu pertumbuhannya minus. Karena yang semula menggunakan dipimpin oleh Orde Baru dengan pertumbuhan yang sudah terarah, kemudian terjadi reform. Nah, karena itu kadang-kadang yang terjadi pendekatan ekologis itu menjadi bias pertumbuhan. Nah, memperhatikan aspek demokrasi misalnya, Rafli, betapa sekarang itu biaya pemilihan umum, biaya pilkada itu sangat tinggi. Karena setiap daerah harus menyelenggarakan pilkada. Belum lagi pilpres, belum lagi pemilihan DPR. Itu adalah menghambat pertumbuhan dari sisi growth. Tetapi tetap diperlukan sebagai bagian ekologi untuk mewujudkan efektivitas demokrasi. Jadi satu pihak adalah efisiensi ekonomi, ekonominya harus efisien, di lain pihak adalah efektivitas demokrasi. Ini yang kadang-kadang efektivitas demokrasi itu menghambat efisiensi ekonomi. Jadi bayangkan, belum lagi money politics, ya, yang terjadi pasti bias pertumbuhan. Ya, ini beberapa contoh yang penting. Dan yang terakhir dari Berlian, ekonomi politik itu bisa dilihat dari 3 aspek. Satu, menyangkut market, pasar. Pasar yang harus dikendalikan. Kita tidak menganut bangsa yang free market, pasar bebas. Bagaimana pengendaliannya? Tadi dijelaskan bisa melalui 2. Bisa melalui proses politik, melalui kebijakan pemerintah, undang-undang, lalu juga bisa melalui kinerja birokrasi. Sekarang di Indonesia ada Menko Perekonomian, ada Menteri Koordinator Sosial. Semua Menko itu diorientasikan untuk melakukan pressure supaya ekonomi politik terkendali melalui koordinator-koordinatornya. Jadi ini beberapa hal yang memang dalam kajian external environmental of public administration, kalau diteruskan itu endingnya adalah kajian ekonomi politik, political economy. Nah, barangkali, tapi kalau public administration, political economy itu termasuk ekonomi makro, seputar kebijakan. Nah, ini kelebihan dari materi yang kita bahas pada sore hari ini. Effort dari kelompok 6 luar biasa untuk menjelaskan ini. Tentu sebetulnya ini jarang dipelajari, tetapi coba kita perkenalkan bahwa public administration itu tidak steril dari environmental. Kalau di pengantar awal saya jelaskan hanya sedikit, nah kali ini diskusinya cukup mendalam tentang hal ini. Luar biasa dari sajian kelompok 6.
Masih ada kelompok yang belum menyajikan. Ada kelompok yang lain? Sudah semua, Bapak. Sudah semua. Kita masih kuliah berapa kali, Arista? Minggu ini minggu ke-14, Pak. Jadi masih 2 kali lagi ya? Ya. Oke. 2 kali lagi nanti di minggu depan tidak usah ada kelompok lagi, ya kalian rest, istirahat untuk tidak kerja kelompok. Saya akan kembali 2 sesi saya gunakan menyampaikan materi, memperkenalkan pada kalian konsep governance. Saya kira itu anak-anakku sekalian, kuliah pada sore hari ini, ya mohon dimaklumi kelas kita tidak pernah kosong, karena saya memang bertekad sebaik-baiknya kita menuntut ilmu itu adalah mulia, ya meskipun mungkin kadang kalian berpikir Pak Bambang kok tidak pernah kosong, ya tolong ini dinikmati bahwa niat kita semua baik supaya kita bisa menuntut ilmu sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.